Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam Maulana dari kelas 4 SD Insan Kamil Bogor. Kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita dari buku ini, yaitu buku Koleksi Terbaik Cerita Rakyat Nusantara 34 Provinsi karya Gamal Kamandoko dan diterbitkan oleh Cabai Rawit. Buku ini memiliki 440 halaman. Dan cerita yang ingin saya ceritakan adalah cerita Sang Kuryang yang ada pada halaman 149 hingga halaman 152. Taruh dulu ya bukunya. Baik, saya akan mulai bercerita. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Parahyangan, hiduplah seorang perempuan yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kegemaran, yaitu menenun. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menenun, alat tenunannya jatuh dan ia merasa malas untuk mengambilnya. Lalu tanpa ia sadari, ia melontarkan sebuah ucapan. Jika seseorang yang mengambil alat tenunanku itu adalah lelaki, maka ia akan kujadikan suami. Dan jika alat tenunanku itu diambil oleh seorang perempuan, maka ia akan kujadikan saudari. Begitu kata Dayang Sumbi. Tak lama kemudian, si Tumang pun datang. Lalu mengambil alat tenunan Dayang Sumbi yang jatuh itu, lalu memberikannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkejut karena yang mengambil lalu memberikan alat tenunnya yang jatuh itu kepada dirinya adalah si Tumang, anjing peliharaan kerajaan Parahyangan. Tak ada yang bisa diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya itu. Ia pun menikah dengan si Tumang. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan lalu dibuang ke bumi. Setelah ia menikah dengan si Tumang, ia melahirkan seorang bayi lelaki manusia yang ia beri nama Sang Kuryang. Setelah Sang Kuryang dilahirkan, si Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi agar tidak memberitahu kepada Sang Kuryang jika si Tumang adalah ayah kandungnya. Dayang Sumbi, jangan beritahu kepada anak kita jika aku adalah ayah kandungnya. Dayang Sumbi pun mengiyakan permintaan si Tumang. Baiklah, aku tidak akan memberitahu kepada anak kita jika engkau adalah ayah kandung Sang Kuryang. Waktu terus berlalu, Sang Kuryang pun tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Sakti Madraguna pula anak Dayang Sumbi itu. Sejak kecil, Sang Kuryang senang sekali berburu. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta tolong kepada Sang Kuryang untuk berburu kijang di hutan. Karena Dayang Sumbi sangat suka sekali memakan hati kijang. Sang Kuryang, bisakah engkau berburu kijang di hutan? Tanya Dayang Sumbi, ibu kandung Sang Kuryang. Sang Kuryang pun menuruti perintah ibunya, Dayang Sumbi. Baik bu, aku akan berburu kijang di hutan. Ditemani dengan si Tumang, Sang Kuryang dan si Tumang pun pergi ke hutan untuk berburu kijang. Sesampainya Sang Kuryang dan Tumang di hutan, Sang Kuryang melihat kijang yang sedang merumput di balik semak belukar. Lalu Sang Kuryang berkata, "Hei Tumang, kejar kijang itu." Namun tak seperti biasanya, kini Tumang tidak menuruti perintah Sang Kuryang. Sang Kuryang pun sangat marah karena si Tumang tidak menaati perintahnya. Lalu ia pun mengancam si Tumang. "Hei Tumang, jika engkau tidak menaati perintahku, maka engkau akan aku bunuh."
Namun, si Tumang tidak peduli dengan ancaman Sang Kuryang. Akhirnya dengan kesal, Sang Kuryang pun membunuh si Tumang. Lalu hati si Tumang pun ia ambil dan ia beri kepada ibunya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika hati yang diberikan oleh anaknya itu adalah hati suaminya sendiri, si Tumang. Lalu Dayang Sumbi pun langsung memasak lalu memakan hati suaminya itu sendiri. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan si Tumang kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, apakah engkau melihat si Tumang? Dari tadi ibu tidak melihatnya. Tanya Dayang Sumbi kepada anak kandungnya, Sang Kuryang. Dan akhirnya Sang Kuryang pun mengakui perbuatannya. Maaf bu, aku telah membunuh si Tumang dan hati yang kuberikan kepada ibu adalah hati si Tumang. Dayang Sumbi pun sangat marah. Ia pun langsung mengambil gayung yang terbuat dari tempurung kelapa lalu memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka. Kepala Sang Kuryang yang terluka itu pun mengucurkan darah. Dan Sang Kuryang pun sangat marah dan sakit hati karena Sang Kuryang merasa bahwa ibunya lebih sayang kepada si Tumang. Tanpa pamit, Sang Kuryang pergi meninggalkan kerajaan dan ibunya, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat sedih karena telah berlaku seperti itu kepada anaknya sendiri. Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa agar memberikannya pengampunan. Dewa pun mengampuni perbuatannya dan Dayang Sumbi dianugerahi kecantikan abadi. Syahdan, Sang Kuryang terus mengembara dengan tanpa tujuan yang pasti. Serasa ia hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Bertahun-tahun lamanya Sang Kuryang terus mengembara sampai akhirnya tanpa ia sadari ia telah kembali ke tempat di mana ibunya Dayang Sumbi berada. Terpesanalah Sang Kuryang saat ia melihat perempuan yang sangat cantik wajahnya. Perempuan yang tak lain itu adalah Dayang Sumbi juga ternyata menyambut cinta Sang Kuryang. Mereka berdua tidak saling mengenali jika mereka berdua adalah ibu dan anak. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sang Kuryang ingin berburu. Dan Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang mengenakan ikat kepala. Saat itulah Dayang Sumbi melihat luka kepala yang sama persis seperti luka kepala anaknya dulu, Sang Kuryang. Dan akhirnya Dayang Sumbi pun menyadari bahwa pemuda yang ia temukan itu adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Sang Kuryang. Lalu Dayang Sumbi pun menjelaskan jika ia adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Sang Kuryang, aku adalah ibu kandungmu Dayang Sumbi dan aku tidak ingin menikah denganmu karena aku adalah ibu kandungmu, kata Dayang Sumbi. Namun Sang Kuryang tidak peduli dengan perkataan dan penjelasan Dayang Sumbi. Aku tidak peduli dengan penjelasanmu, aku tetap ingin menikah denganmu, kata Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berkata, baiklah, jika kamu tetap ingin menikah denganku, maka ada syarat yang harus engkau penuhi, kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun bertanya, apa syarat yang engkau kehendaki? Dayang Sumbi pun mengajukan syarat yang luar biasa berat kepada Sang Kuryang. Engkau hendaklah membendung sungai Citarum, lalu membuat perahu yang besar. Semua tugasmu itu dikerjakan dalam waktu semalam. Sebelum fajar tiba, semua tugasmu itu sudah harus selesai dikerjakan, kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun mengiyakan syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi syaratmu itu. Sang Kuryang pun langsung mengerjakan tugas-tugasnya itu. Pertama-tama, Sang Kuryang menebang sebuah pohon yang besar untuk membuat sebuah perahu. Perahu yang ia buat pun selesai dan selanjutnya ia memanggil para makhluk halus untuk membantu dirinya membendung sungai Citarum. Para makhluk halus yang pernah dikalahkannya dulu mau membantu Sang Kuryang untuk membendung sungai Citarum.
Dan pekerjaan Sangkuriang pun hampir selesai. Dayang Sumbi yang mengetahui jika pekerjaan Sangkuriang hampir selesai pun mulai gelisah dan cemas karena tidak mungkin ia menikah dengan anak kandungnya sendiri, Sangkuriang. Lalu Dayang Sumbi pun berdoa kepada dewa agar memberikan ia pertolongan kepada dirinya. Setelah diberi petunjuk oleh dewa, ia pun menebarkan boeh rarang dan secara ajaib matahari terbit. Para makhluk halus yang mengetahui jika fajar telah tiba pun mulai ketakutan dan berlarian meninggalkan perahu yang hampir jadi itu. Sangkuriang pun sangat marah. Ia merasa jika seharusnya fajar belum waktunya tiba, dan ia merasa seharusnya ia masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan ia merasa ia telah dicurangi oleh Dayang Sumbi agar pernikahannya dengan Dayang Sumbi dibatalkan. Apa? Sudah pagi? Tidak mungkin. Seharusnya belum waktunya pagi. Dan seharusnya aku masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasku. Dayang Sumbi telah berlaku curang padaku agar pernikahanku dengan dirinya dibatalkan. Dengan kesal, Sangkuriang pun langsung menendang perahu yang telah ia buat itu. Dan perahu yang ia tendang itu tertendang jauh dan jatuh tertelungkup. Menjelmalah perahu itu menjadi sebuah gunung yang kini disebut Gunung Tangkuban Perahu. Kemarahan Sangkuriang belum juga reda. Ia pun mengejar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun lari menyelamatkan diri hingga akhirnya tiba di Gunung Putri. Di Gunung Putri, tubuh Dayang Sumbi menghilang dan berubah menjadi bunga jaksi. Sementara Sangkuriang tiba di ujung berung dan tubuh Sangkuriang hilang ke alam goib. Demikianlah cerita Sangkuriang atau legenda Tangkuban Perahu. Pesan moral yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bersikaplah jujur, karena kejujuran akan membawa kebahagiaan dan kebaikan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri, membawa musibah bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, Azam Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.